Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di sini dengan saya sendiri Adi Suryadi dan rekan saya ada Akbar Afideviza. Kami di sini akan menjelaskan materi dari SI Sistem Informasi Perbankan dan mengangkat materi ATM dan kasusnya. Baik, kita mulai ya. Jadi, apa sih ATM itu? ATM atau Anjungan Tunai Mandiri adalah sebuah alat atau media elektronik yang menyediakan sebuah layanan kepada nasabah-nasabah bank dan mengizinkannya untuk mengambil uang atau mengecek saldo simpanan dari bank-bank tertentu tanpa pelayanan dari seorang teller manusia. Nah, terus gimana sih cara kerjanya? Cara kerja ATM itu yang pertama, kartu ATM dimasukkan ke dalam mesin ATM dan kartu akan dibaca oleh magnetic card reader yang ada di dalam mesin. Nah, fungsi dari magnetic card reader hanya sebagai pembaca dan penerima data. Nah, setelah dibaca, lalu data tersebut dikirim ke sistem komputerisasi bank. Nah, karena itu tuh gak ada apa tuh gak cuma menerima data, jadi dia gak ada memorinya, jadi gak bisa nyimpan data nasabah. Nah, setelah itu saat mesin berhasil membaca data dalam kartu ATM tersebut, maka mesin akan meminta data PIN. Nah, PIN ini tidak terdapat dalam kartu ATM, melainkan harus diinput oleh nasabah. Nah, kemudian setelah PIN dimasukkan, maka data PIN tersebut akan diacak atau dienkrip dengan rumus tertentu dan dikirim ke sistem komputerisasi bank bersangkutan. Nah, pengacakan data PIN ini dimaksudkan agar data yang dikirim tidak bisa dibaca oleh pihak lain. Nah, PIN yang sudah diacak, berikut isi data dari kartu akan dikirim langsung ke sistem komputer bank untuk diverifikasi. Nah, setelah data selesai diproses di sistem komputer bank, maka data akan dikirim kembali ke ATM. Nasabah akan mendapatkan apa yang dimintanya di ATM. Jadi gitu ya. Nah, terus penerapan ATM dalam kehidupan sehari-hari itu ada 5. Yang pertama itu tarik tunai, yang mana memudahkan nasabah mengambil uang kapan saja tanpa harus ke teller bank. Yang kedua itu cek saldo, nasabah dapat melihat jumlah saldo rekening secara langsung melalui ATM. Yang ketiga ada transfer dana, ATM dapat digunakan untuk mengirim uang antar rekening dengan cepat dan praktis. Yang keempat ada pembayaran tagihan, ATM membantu pembayaran listrik, air, internet, dan tagihan lainnya secara mudah. Yang kelima ada setor tunai. Beberapa ATM memungkinkan nasabah menyetor uang tanpa harus ke teller bank. Nah, terus ada kasus tentang ATM, yang mana rata-rata ini tuh ada kasus penipuan, ada kasus kartu ATM tertelan, nah yang membuat kerugian pada korbannya. Dan rata-rata itu kasusnya itu terjadi pada kalangan ibu-ibu. Nah, ini terjadi karena ibu-ibu itu dengan mudahnya mempercayai instruksi yang belum tentu benar dari tulisan kertas maupun orang asing. Nah, ini menandakan bahwa kewaspadaan dan pengetahuan mereka tentang masalah dan penipuan yang terjadi di ATM fisik masih minim dan kurang. Nah, berikutnya akan dijelaskan solusinya oleh Akbar. Silakan saya, silakan. Baik, jadi bagaimana solusi dan pencegahan dari kasus-kasus tersebut? Jadi yang pertama itu menghubungi pihak bank. Jadi nasabah harus tetap tenang dan segera melaporkan masalah ATM kepada pihak bank resmi agar mendapatkan bantuan dengan aman. Lalu, menghindari bantuan orang tidak dikenal. Jadi pengguna ATM perlu berhati-hati terhadap orang asing yang menawarkan bantuan karena dapat menjadi bagian dari modus penipuan tersebut. Lalu, menjaga kerahasiaan PIN. Jadi, PIN ATM harus dijaga kerahasiaannya oleh nasabah dengan menutup keypad saat memasukkan PIN agar tidak diketahui pihak lain. Lalu, memeriksa keamanan mesin ATM. Jadi, sebelum digunakan, pastikan mesin ATM dalam kondisi aman dan tidak terdapat alat mencurigakan pada slot kartu atau keypad. Lalu, yang terakhir itu menambah pengetahuan untuk pencegahan. Jadi, nasabah disarankan untuk mengetahui hal-hal umum tentang penipuan dan masalah yang terjadi di lokasi ATM agar lebih waspada sehingga kejadian bisa dihindari lain kali. Baik, analisis dan pesan moralnya yaitu, rata-rata kejadian terjadi karena kurang waspada dan kurangnya pengetahuan terhadap nomor resmi dari bank. Sehingga pesan moral yang didapat adalah alangkah baiknya kita meningkatkan pengetahuan dan literasi tentang bahaya yang akan terjadi kapan saja sehingga hal yang tidak diinginkan bisa dihindari. Lalu kesimpulannya, itu jadi, ATM memanglah mesin penting yang sering kita gunakan kehidupan sehari-hari. Namun, tetap saja, ada oknum jahat di luar sana dan masalah yang tidak diinginkan bisa saja terjadi. Oleh karena itu, kita juga harus memiliki pengetahuan dan kewaspadaan yang baik agar bisa terhindar dari masalah yang tiba-tiba datang dan bisa menyelesaikannya dengan baik. Baik, itu saja dari kami. Akan kami tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.